Dilaporkan Rusia siap menerima uranium yang diperkaya milik Iran sebagai bagian dari upaya meredakan ketegangan soal program nuklir Teheran. Dilansir dari tribunnews.com, tawaran ini disampaikan Rusia pada Senin 13 April 2026. Dalam skema ini, uranium yang sudah diperkaya oleh Iran akan dipindahkan ke Rusia agar tidak digunakan untuk kepentingan militer. Diketahui langkah ini dinilai sebagai solusi kompromi, yakni Iran tetap bisa menjalankan program nuklirnya untuk tujuan sipil. Di sisi lain, kekhawatiran negara-negara barat terhadap potensi pengembangan senjata nuklir bisa ditekan. Adapun juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, mengatakan Presiden Rusia Vladimir Putin sudah menyampaikan usulan itu kepada Amerika Serikat. Namun pihak Amerika Serikat belum memberikan tanggapan resmi atas usulan tersebut. Situasi ini menunjukkan bahwa perbedaan pandangan antara Amerika Serikat dan Iran masih cukup tajam. Sebagai informasi, Peskov juga mengkritik keras ancaman Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk memblokade Selat Hormuz. Menurutnya, tindakan Trump justru akan terus berdampak negatif pada pasar internasional, mengingat Selat Hormuz merupakan jalur vital perdagangan energi dunia. Jika kawasan itu terganggu, berpotensi memicu dampak global, termasuk lonjakan harga minyak dan ketidakstabilan ekonomi internasional. Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan menyatakan bahwa Israel tak bisa bertahan tanpa adanya lawan. Hakan Fidan menuding Israel tengah berupaya menjadikan Ankara sebagai musuh baru untuk mempertahankan narasi konfliknya. Dilansir dari newarab.com pada Selasa 14 April, Fidan menyebut langkah itu berpotensi memperkeruh situasi geopolitik yang sudah tegang, mengingat kawasan di Timur Tengah hingga saat ini masih diliputi berbagai konflik. Terkini, Fidan menegaskan tak menginginkan eskalasi. Kendati demikian, Ankara tetap siap mengambil langkah tegas jika kepentingan nasionalnya terganggu. Sebagai informasi, hubungan Turki dan Israel akhir-akhir ini terganggu imbas perbedaan pandangan soal isu-isu kawasan. Atas hal itu, kondisi ini dikhawatirkan memperluas konflik jika ketidakstabilan di kawasan tak segera diredakan. Sebelumnya, ketegangan antara Turki dan Israel terus meningkat sejak Perang Gaza mencuat pada Oktober 2023. Perselisihan itu memasuki fase baru pada akhir pekan selesai Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan memperingatkan Presiden Donald Trump mengenai kemungkinan provokasi dan sabotase. Erdogan memberi peringatan keras lantaran tindakan Amerika Serikat itu dapat membahayakan kesepakatan gencatan senjata awal dalam perang Amerika Serikat-Israel di Iran. Militer Iran mengecam keras rencana blokade Selat Hormuz yang disampaikan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Iran menyebut pembatasan terhadap lalu lintas kapal di laut internasional tidak memiliki dasar hukum. Dilansir dari aljazeera.com pada Selasa 14 April, Iran mengutuk hal itu lantaran tindakan Trump melanggar prinsip kebebasan navigasi. Komando Terpadu Angkatan Bersenjata Iran menyebut pembatasan terhadap kapal-kapal di laut internasional merupakan tindakan ilegal dan pembajakan. Terkait hal ini, Iran akan secara tegas menerapkan mekanisme permanen untuk mengendalikan Selat Hormuz, menyusul ancaman Amerika Serikat. Lanjut, Iran juga menyebut pelabuhan di Teluk Arab dan Laut Oman harus dapat diakses oleh semua pihak atau tidak untuk siapapun. Menurut Iran, jika akses terhadap pelabuhan mereka dibatasi, maka hal itu berpotensi memicu ketegangan lebih luas dan mengganggu stabilitas kawasan. Sebelumnya, Trump memerintahkan Angkatan Laut memblokade Selat Hormuz mulai Senin 13 April, imbas negosiasi dengan Iran tak mencapai kesepakatan. Trump menyebut keputusan ini dilakukan untuk menghentikan seluruh aktivitas ekspor minyak Iran. Amerika Serikat tidak akan membiarkan Iran melakukan perdagangan minyak hanya ke negara tertentu saja. Menurut Trump, kebijakan ini bersifat tegas, jadi semua harus berhenti atau tidak sama sekali. Dilaporkan Amerika Serikat sedang menyiapkan langkah perundingan damai putaran kedua dengan Iran. Langkah ini diambil sebelum periode gencatan senjata saat ini berakhir pada Selasa 21 April mendatang. Dikutip dari Reuters pada Selasa 14 April, seorang pejabat Amerika Serikat menyatakan pemerintahan Presiden Donald Trump sedang membahas secara internal soal detail pertemuan lanjutan tersebut.
Pertemuan ini direncanakan untuk melanjutkan upaya sebelumnya dengan maksud meredakan ketegangan antara kedua negara. Dilaporkan pemerintah Amerika Serikat ingin bersiap lebih awal agar pertemuan bisa segera digelar jika situasi memungkinkan. Kendati begitu, belum ada kepastian apakah Iran akan bersedia mengikuti perundingan putaran kedua dalam waktu dekat. Sebelumnya, perundingan dengan Iran pada Minggu 12 April lalu gagal mencapai kesepakatan. Wapres Amerika Serikat J.D. Vance menekankan Amerika Serikat masih mengajukan tawaran terakhir dan terbaik untuk Iran sebelum ia meninggalkan Pakistan. Pihaknya menyebut isu nuklir menjadi penyebab utama gagalnya pembicaraan tersebut. Menurutnya, perbedaan pandangan soal program nuklir Iran masih menjadi hambatan terbesar dalam perundingan. Mengingat Amerika Serikat menginginkan pembatasan yang lebih ketat terhadap aktivitas nuklir Iran. Sementara itu, Iran akan tetap mempertahankan program nuklirnya dengan alasan untuk kepentingan damai. Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengecam pemimpin Amerika Serikat Donald Trump yang mengkritik Paus Leo XIV. Pezeshkian justru membela Paus Leo dengan memuji sikap pemimpin tertinggi Vatikan tersebut. Pernyataan itu disampaikan Pezeshkian melalui akun X-nya pada Senin 13 April. Pezeshkian menyebut sikap Paus Leo justru mencerminkan nilai kemanusiaan dan upaya menjaga perdamaian dunia. Menurutnya, seruan untuk menghentikan perang dan menghindari kekerasan seharusnya didukung, bukan diserang. Ia menyebut pandangan Paus Leo XIV yang mengedepankan dialog dan solusi damai sangat penting di tengah meningkatnya ketegangan global. Sebelumnya, Donald Trump merendahkan Paus Leo dengan menyebut pemimpin tertinggi Vatikan itu adalah sosok yang lemah terhadap kejahatan. Trump pada Minggu 12 April justru menuduh Paus Leo bermain-main dengan negara yang menginginkan senjata nuklir. Pihaknya juga mendesak Paus Leo merubah sikap dalam menjalankan perannya. Ia meminta Paus fokus pada peran spiritual dan tidak mencampuri urusan politik global. Lanjut, Trump mengungkit peran Amerika Serikat atas terpilihnya Paus Leo XIV. Ia mengingatkan Paus pertama kelahiran Amerika Serikat tidak lepas dari dinamika politik di Washington.